Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu tentang kajian Ma'rifatullah level 3, yaitu tentang yang mahalus. Mahalus sudah nyata, kalau bagiannya sekarang adalah bagian kelima. Nanti bagian kelima ini ada 2 sesi nanti insya Allah. Kalau kita lihat bahwa kita sekarang fokus kepada mahalus. Mahalus tentu ada maha besar. Nah, di dalam maha halus itu ada seperti apa kita sudah tahu. Ya, maha halus ada zat, ada lauh mahfud. Di mana zat dan lauh mahfud ini hanya manifestasi saja. Sedangkan sumber dari segalanya itu adalah yang maha halus. Nah, ini yang akan kita kenal lebih dalam lagi tentang yang maha halus ini, supaya nanti dengan mantapnya maha halus ini bagi kita, maka minda kita akan menjadi sangat bersih, karena maha halus juga tidak ada rupa dan tidak ada umpama. Nah, ini yang akan kita. Jadi maha halus itu adalah kebenaran sudah nyata. Di situ ada sumber penggerak dan sumber kuasa dan segala-galanya. Dan di sini ada pada lambat laun, ya, lama-kelamaan insya Allah kita akan berada pada kondisi kondisi keadaan asal, ya, holistik, ya, sudah tidak wujud seperti seorang bayi, tapi kita bukan menjadi bayi lagi, tidak, ya, kita menjadi dewasa yang mempunyai minda seperti bayi, itu maksudnya. Yaitu yang sudah merasa tidak ada kewujudan dan juga sudah penuh 100% berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syaratnya ini, ya. Kalau masih ada keraguan-keraguan, mundur sejenak, ya. Mundur sejenak. Kenapa harus mundur? Kalau kita masih berada punya aku yang sangat besar, ya, aku, ini kewujudanku, pengurusanku, kehendakku, kepemilikanku, perbuatanku, maka ini kita harus masuk kepada kajian yang pertama, ya, karena kalau kita masih berada di sini, maka kita akan selalu mempertanyakan dan bergaduh dengan aku yang lain, bahkan mempertanyakan dan bergaduh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Mereka mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui batas. Mereka itu tidak menghormati Allah menurut penghormatan yang selayaknya. Nah, ini bahaya dari aku ini. Nah, tidak wujud itu artinya adalah kita tidak lagi merasa mempunyai kewujudan, tidak mempunyai merasa mampu mengurus, mempunyai kehendak, berbuat, dan mempunyai kepemilikan. Nah, itu gunanya, itu kita belajar yang maha halus ini lebih tajam, ya. Ini yang disebut orang yang masih buta. Kalau masih buta, maka akan mudah muncul karakter kita yang sangat negatif, mulai dari sombong, dendam, syirik, munafik, dan segala perbuatan atau karakter negatif yang lainnya. Dan aku ini akan berhadapan dengan aku yang lain. Maka itulah yang menyebabkan pergaduhan antara aku dengan aku yang lain itu. Nah, ini kita lihat banyak sekali sekarang di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau masih begini, masuklah kepada marifat level 1, ya. Dan di situ kita akan diajarkan bagaimana di dalam yang maha halus itu, ya, kita itu sebenarnya adalah sifat saja. Dan disitulah kita akan diajarkan tentang kewujudan, ya, kewujudan dan juga kepemilikan. Ini level 1, dan juga akan diajarkan tentang bagaimana Allah yang maha besar, yang maha luas, maha tinggi, maha suci, maha esa, ya. Dan juga bagaimana dia zahir dan batin. Kalau zahir dan batin dia, maka tidak ada tempat bagi kita untuk mengaku wujud dan mempunyai kepemilikan.
Karena yang zahir yang terlihat maupun yang tidak terlihat itu adalah yang maha halus. Nah itu kalau kalau di level 1 ada hakikat, ada marifat ya, ada hakikat, ada marifat. Nah ini nanti pelajaran di situ mantapkan ini ya. Nanti baru kita sadar bahwa kita tidak wujud, tapi baru dalam bentuk apa? Kepemilikan dan keberadaan. Nah, disitulah baru nanti kita belajar zikrullah ya dan ibadah. Nah, itu cukup kalau untuk di level 1. Tetapi kalau kita masih punya pertanyaan ya, pertanyaan tentang apa? Tentang takdir ya, tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah, maka di sini masuk level 2. Karena level 2 ini menerangkan bagaimana perbuatan, bagaimana kehendak, bagaimana pengurusan dan pengaturan. Siapa yang mengatur yang sebenarnya. Nah, disinilah kita nanti akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan-tuduhan caci maki terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya tempatnya. Dan kalau kita masih dalam keraguan, masuk lagi di sini, ulang lagi. Insya Allah materi kita untuk ini sudah sangat banyak ya, dari Bang Mansur ya, dari Bang Azmi ya, dan nanti insya Allah yang lain juga akan muncul ya, dari Kak Eki dan sebagainya nanti. Walaupun beliau masih di level 1 nggak apa-apa ya. Nah ini level 2. Kalau ini sudah bisa ya, baru kita masuk di sini. Baru kita masuk di level 3 ya. Nanti saya lagi zoom ya. Jadi gitu. Sebentar, tadi ada gangguan ya. Masuk di level 3. Nah, kajian kita pada malam hari ini ya terdiri dari 2 syarahan ya. Syarahan pertama adalah bagaimana kita bisa mesra dengan yang maha halus. Ya, dan berikutnya adalah prosesi masuk bilik khalwat dalam syarahan kedua nanti. Nah, dalam syarahan kedua ini adalah nanti bagaimana kita latihan zikrullah. Ada yang secara bertahap, ada secara langsung, dan juga membina kuasa nanti. Nah, ini yang kedua nanti ya. Tapi kalau yang pertama, mari kita masuk kepada yang pertama. Ya, bermesra-mesraan dengan yang maha halus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini adalah berhubungan dengan pandangan mata hati kita. Ya, senda gurau. Nah, senda gurau dan main-main. Ini adalah bagaimana kita melihat semua yang ada di sekeliling kita itu hanya senda gurauan film ataupun ilusi semata-mata. Ini adalah bagaimana seseorang yang mendapatkan bantuan ketika mobilnya mati di tengah jalan. Ya, tiba-tiba ada yang mobil yang turun dari angkutannya akibat gara-gara ada anjing di tengah jalan. Nah, dia nanti tiba-tiba. Pak Yusdeka, maaf. Slide-nya sudah berubah belum? Slide-nya? Ya, karena pada komplain katanya slide-nya nggak tampil. Coba di share screen ulang, Pak Yus. Share screen ulang? Ya, soalnya slide-nya nggak gerak nih. Nggak gerak ya? Iya, coba. Ini kan? Share. Gimana? Nah, ini udah tampil nih. Yang tadi yang awal-awal nggak masuk juga? Nggak ada. Nggak bergerak, jadi hanya judul aja. Oh. Jadi gimana? Apa, lanjut aja. Lanjut aja ya. Oke, yang maha halus ya. Nah, gambaran ini itu adalah film yang berasal dari mana? Ya, berasal dari sumbernya. Ya, sumbernya mana? Sumbernya adalah pusat kuasa penggeraknya itu mesinnya sendiri. Dan tanpa ini semua maka tidak akan ada gambaran di sini. Nah, itu adalah gambaran fungsi dari yang maha halus itu. Nah, kalau kita lihat ini sering kita perlihatkan bagaimana tangan ini, tangan yang tiba-tiba dia bergerak menyanyi dan sebagainya, ya. Bergoyang dan sebagainya, ya.
Nah, di Indonesia ya, kita sangat populer dengan pertunjukan wayang. Nah, wayang bagaimana kita melihat di layar itu ada berbagai karakter, ada karakter Bima, ada karakter Gatot Kaca dan sebagainya ya. Pandawa dan Kurawa di sini. Begitu kita melihat ada Pandawa, Kurawa, maka di situ orang yang tidak tahu adanya dalang, maka dia akan marah. Itu jelek amat itu, kasar banget orang itu. Maka dia akan mempertanyakan ya, karena yang terlihat oleh dia adalah sifat. Tetapi kalau kita sudah tahu ini adalah fata morgana, ilusi dan hologram saja, dan itu adalah perilaku dalang sebenarnya, maka perhatian kita sekarang bagaimana dalangnya. Nah, ini adalah yang dalam keadaan nyata di Indonesia atau di tempat lain yang ada pertunjukan wayang. Ini kita lihat ada kalian ya, itu yang gerak marah sekarang itu dalam perwayangan. Tetapi kalau di dalam kajian kita ini kita melihat yaitu andai kata kamu mengenali Allah Ta'ala atau ma'rifatullah dengan sebenar-benarnya, maka sebenar-benar pengenalan, maka di sini kita sebut level 1 dan level 2, maka niscaya kamu akan diajarkannya suatu ilmu yang tiada lagi sesudahnya sifat kejahilan. Nah, di sini baru kita masuk kepada level 3, 4, 5, nanti insya Allah setelah ini. Ya, maka itulah yang mahalus yang sedang menyampaikan ini sebenarnya ya, mahalus ya, maka sumbernya adalah ini ya, manifestasinya adalah orang yang sedang merasa terharu ya, menangis ya, dia menjadi holistik lama-lama, maka kembali ke keadaan asal, sudah tidak wujud, keadaan yang tidak membawa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, dan tidak bergantung kepada siapa-siapa. Keadaan yang sudah berserah penuh 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah hasil dari lama-lama kita belajar mesra dengan yang mahalus. Kemana menghadap mahalus, duduk mahalus, kemana kita menghadap, yang ada adalah yang mahalus saja. Nah, ini yang membawa kita nanti minda kita akan menjadi bersih, dan apa-apa yang di luar tidak akan masuk lagi. Benar-benar seperti seorang bayi, apapun terjadi di luar, kita tidak menjadi tergoda ataupun termanipulasi otak kita atau pikiran kita, minda kita. Ya, maka inilah yang katakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Maka kamu akan dikosongkan dari kehendak dan keinginan hawa nafsu kamu. Diri kamu pun dikosongkan dan ketidakpatuhan pun dikosongkan ya, zahir dan batin. Maka yang ada di dalam diri kita tinggal apa? Keesaan Allah. Hanya keesaan mahalus yang ada di dalam diri kita ya. Sedangkan yang di luar, yang zahir itu adalah yang tertinggal kita adalah patuh dan taat kepada Allah dalam suruhan dan tegahannya. Nah, ini dia. Ya, kalau sudah mesra dengan yang mahalus ya, maka kita apapun yang terjadi, maka itu kita sadari yang mahalus ya, mahalus. Berpasrah penuhlah kepada Allah dan mendapat bimbingan Allah atau ilham. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, dalam di sini hanya perlu sami'na wa ata'na dalam menjalankannya. Nah, ini adalah mahalus sedang berbicara, manifestasinya adalah orang yang sudah berserah penuh. Ya. Lalu manifestasinya lagi, barang siapa dikehendaki Allah akan kebaikan kepadanya, maka Allah memberikan kepahaman dalam soal agama. Bukan dalam soal bukan dalam soal sains dan teknologi ataupun di dalam ilmu sosial, walaupun di dalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan
magic dan sebagainya. Tidak dipahamkan itu. Tapi dalam soal agama, dan agama itu dimulai dengan ma'rifatullah. Nah, ini adalah Mahalus sedang menyampaikan manifestasi orang yang patuh kepada ajaran-ajaran Allah. Ya, itu dia. Nah, berikutnya apa? Segala sesuatu, segala yang lain dari Allah itu adalah ciptaan Allah juga, dan di tangan Allah puncak atau penyebab pergerakan mereka dengan izin dan kehendaknya. Begitu kita melihat orang bergerak, orang berjalan, orang beribadah, orang semua, dan itu hanya manifestasi, karena kita sudah tahu bahwa semuanya adalah disebabkan oleh pergerakan atau perbuatan dari Yang Maha Halus. Jadi kita yang lihat ini adalah manifestasi saja, sebenarnya ilusi saja, ya. Nah, bagaimana semua yang dijadikan adalah kepunyaan mutlak Allah. Tiada sesiapa yang berkongsi milik dengannya. Jadi apapun yang kita lihat di sini, apakah roh, akal, jasad, masa, kebaikan dan marwah. Marwah itu adalah kebanggaan. Semua itu adalah milik Tuhan. Dan sekiranya kita memperolehinya tidak mengikut cara yang diterima oleh Allah, maka kita sudah menjadi seorang perampok. Begitu juga kita menjadi seorang perampok sekiranya kita menggunakannya tidak mengikuti cara yang diizinkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya di sini manifestasi ini ada yang patuh, ada yang tidak, itu hanyalah manifestasi dari Yang Maha Halus. Maka kita benamkan atau kita tajamkan di dalam minda kita Maha Halus semua, ya. Begitu juga Tuhan itu wujud. Nah, ini dalam Gospel Barnabas ini sangat dalam juga ternyata, ya, tentang ketuhanannya. Tuhan itu wujud. Nah, di sini walaupun kita melihat bintang-bintang, semua penghuni yang ada di alam semesta ini, maka kita lihat itu tidak wujud, itu hanya manifestasi, itu hanya ilusi saja sebenarnya. Karena yang wujud yang sebenarnya adalah Yang Maha Halus. Dia hidup dan tampaknya tidak akan ada kehidupan. Yang Maha Halus hidup, ya, tidak ada tandingan baginya. Dia bagaimana ada tandingan, karena dia hanya aja sendiri. Tidak ada permulaan dan tidak ada berakhir, ya, karena dia sudah sebahagian dari Allah, ya, Yang Maha Halus. Tetapi kepada semua ciptaannya, kepada bintang-bintang, kepada manifestasinya, maka dia berikan permulaan dan akhir. Ya, dia tidak mempunyai ibu, bapak, adik, ya, anak dan sebagainya. Tidak, bagaimana? Karena dia hanya sendiri. Dia tidak berjasad dan dengan itu tidak makan, tidak tidur, tidak mati, berjalan dan bergerak. Namun dia kekal abadi tanpa sifat-sifat ciptaannya. Ya, karena bagaimana ciptaannya mau sama dengan dia? Karena ciptaan hanya manifestasi saja. Nah, maka benamkan lagi di sini Maha Halus semuanya. Ya, Maha Halus, ya. Lalu kita lihat lagi, orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya sudah pasti ia mengenal bahwa ia tidak mempunyai wujud bagi dirinya. Nah, manifestasi ini kita sudah lihat tadi bagaimana dia Marifatullah level 1, kita tahu bahwa kewujudan dan kepemilikan hanya Yang Maha Halus. Sekarang di level yang kedua, ya, kita tahu bahwa dia yang berkehendak, dia yang mempunyai perencanaan dan sebagainya, dia yang berkuasa. Sedangkan yang sekarang dia yang berbuat segala sesuatu. Nah, itu dia, ya, levelnya ada di situ. Ketidakwujudan itu ternyata sekarang sudah melebar, ya, tidak seperti level 1 dan level 2 lagi, ya. Lalu bagaimana berikutnya? Yaitu pada hakikatnya tidak ada pelaku dan penggerak atau yang mendiamkan kecuali Yang Maha Halus. Tidak ada baik, tidak ada jahat, tidak ada rugi, tidak ada untung, dan tidak ada faedah dan tidak ada nugrah, dan tidak ada sekatan, tidak terbuka dan tidak tertutup, mati dan hidup, mulia dan hina, kaya dan papa, bahkan segala-galanya adalah dalam tangan Allah. Kenapa? Yang kuning ini sebenarnya hanya apa? Sebenarnya sifat saja, ya, manifestasi saja, gambaran saja. Sedangkan kita sudah melihat Yang Maha Halus. Mana ada Maha Halus mempunyai baik dan buruk, ya? Tidak ada rugi dan tidak ada untung baginya, ya, karena dia menjalankan sendiri buat dirinya sendiri,
Ya, ini halus lagi. Ya. Nah, bagaimana juga dalam gospel dikatakan, aku tidak mengatakan bahwa aku sendiri yang tahu akan kebenaran. Nah, ini yang paling kita harus jaga. Kebenaran sendiri itu adalah khusus untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Ya, karena dia adalah kebenaran dan hanya dia yang tahu akan kebenaran. Justru kalau aku berkata begitu, aku benar, maka aku sudah menjadi perompak besar, kata Nabi Isa di situ. Karena sudah merompak akan kemuliaan Tuhan. Jadi kebenaran itu jangan kita rompak. Karena semua adalah dari yang dia sendiri. Ya, itu. Yang berikutnya, mari kita lihat. Mereka berpendapat bahwa adalah satu dosa syirik jika menginginkan kewujudan bersama di antara Tuhan dan mereka. Nah, ini juga sudah kita pelajari di dalam di dalam Marifatullah level 1. Ini semua adalah Mahalus sedang berbicara, ya, Mahalus sedang berkata-kata dan melahirkan manifestasi, ya. Bagaimana orang yang mengatakan seperti ini, bagaimana orang yang syirik, bagaimana orang yang tidak syirik, itu hanya manifestasi saja. Kita tidak terpengaruh lagi karena kita sudah tahu yang menjalankan semua adalah yang Maha Halus semata-mata. Nah, ini juga surat Al-Fatir juga mengatakan begini. Sebenarnya yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu atau ulama. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun. Berarti di sini apa? Ada orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Ada orang-orang yang takut kepada Allah. Itulah manifestasi. Dan kita tidak terpengaruh lagi dengan orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Dan juga kita tidak bangga dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Karena apa? Karena kita sudah tahu yang menjalankan semua itu adalah Maha Halus semata-mata. Sedangkan orang yang takut, orang yang tidak takut semua hanyalah ilusi saja. Maka benamkan kembali di dalam minda kita Maha Halus yang sedang melakukan aktivitas tersebut. Ya. Di sini juga dikatakan bahwa satu orang fakih yang berilmu adalah lebih berat bagi syaitan daripada 1000 orang abid tekun beribadah. Ini juga sudah kita ketahui di Marifatullah bahagian pertama. Ya, sedangkan sekarang kita tidak lihat lagi orang yang fakih dan sebagainya itu dan ataupun abid karena semuanya hanya manifestasi saja. Semuanya adalah Maha Halus yang sedang menjalankan peranan bagi dirinya sendiri. Ya. Lalu yang lainnya, jika mereka tetap berpaling, nah ini juga teguran ini ya, atau pemberitahuan kepada Rasulullah. Jika mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan dengan terang. Disinilah kita melihat manifestasinya, bagaimana Rasulullah, bagaimana orang yang berpaling, bagaimana orang yang patuh. Dan kita ya di zaman sekarang pun begitu. Ada orang yang patuh, benar-benar patuh kepada Allah, ada yang tidak patuh sama sekali. Tetapi bagi kita, karena di dalam minda kita tidak ada lagi kecuali yang Maha Halus ya, dalam pandangan mata hati kita yang Maha Halus ya, Maha Halus, maka kita fokus kepada yang Maha Halus saja. Dan orang yang patuh dan tidak patuh pun itu adalah manifestasi saja, dan itu tidak akan masuk lagi ke dalam minda kita. Ya, kita sudah melihat, walaupun mata kita terbuka, kita melihat orang yang patuh, orang yang tidak patuh, ya, tetapi mata hati kita sudah melihat Bang Zahir yang batin itu adalah sebenarnya yang Maha Halus saja. Ya. Nah, ini juga teguran ya. Dan jika berpaling mereka darimu terasa amat berat bagimu, nah, berarti Rasulullah juga merasa, dan juga sahabat-sahabat lain yang berdakwah pun merasa berat ya. Bagaimana ini sudah berbuat, kita sudah menyampaikan, tetapi orang tetap tidak mendengarkan, tidak tertarik dan sebagainya. Jangan engkau pikirkan, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Karena
Kalau Allah mengendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah kamu sekali-sekali termasuk orang yang jahil, ya. Orang yang tidak patuh, orang yang patuh, ya. Semuanya ada di tangan yang maha halus, ya, untuk menzahirkannya. Nah, ini dia, ya. Sehingga kita tetap tidak terpengaruh dengan apa-apa yang ada di luar kita. Begitu juga ketika kita membaca firman Allah ketika Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh membuat perahu, kemudian terjadi banjir, tetapi anaknya dipanggil-panggil tidak mau naik ke perahu tersebut. Maka Nabi Nuh ini seakan-akan, ya Allah tolong anak saya gitu ya. Seperti kita juga ya ingin menolong anak-anak kita. Tapi disitulah yang Maha Halus berkata, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu. Sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang soleh. Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil. Nah, di sini kelihatan sekali bagaimana yang Maha Halus ya berperan sebagai Nuh, berperan sebagai anak Nabi Nuh dan sebagainya. Sehingga disitulah interaksi antara sesama Maha Halus sebenarnya, ya. Nah, di sini dia nanti kita lanjut, nanti ini akan kita tetap perdalam nanti ya. Kita sekarang bermesra-mesra dulu dengan yang Maha Halus ini, ya. Bagaimana manifestasi. Nah, ini lagi kisah Nabi Musa ya dengan dengan Khidir ya. Ini Nabi Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu dengan syarat engkau mengajarkan, bolehkah aku mengikutimu dengan syarat engkau mengajarkanku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku ya. Dan di situ Khidir menjawab, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah, ini ada dua ya, ada dua manifestasi, yaitu manifestasi Maha Halus terhadap Musa dan manifestasi yang Maha Halus terhadap Khidir ya. Jadi di sini terjadi dialog yang sebenarnya yang Maha Halus saja yang berbicara itu ya. Nah, di situ dia ya. Terus yang berikutnya, maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidir melobanginya. Musa berkata, mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Maka kita lihat di sini Maha Halus berperan sebagai Musa, Maha Halus berperan sebagai Khidir, Maha Halus berperan sebagai apa? Sebagai perahu ya, dan yang dilubangi. Dan kita tidak, kalau sudah seperti itu, maka kita terbebas dari intervensi apa yang kita lihat itu ke dalam minda kita. Ya. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih? Bukankah karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu kemungkaran. Nah, di sini kita lihat ya, ini adalah dialog juga ya. Yang Maha Halus dengan yang Maha Halus, bagaimana yang dibunuh adalah yang Maha Halus, yang Musa adalah yang Maha Halus, Khidir adalah yang Maha Halus. Semuanya Maha Halus belaka yang sedang menjalankan peranannya. Ya. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal ini. Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Maka terjadilah manifestasi perpisahan Khidir dengan Musa. Ya, karena Maha Halus yang membuat seperti itu dan harus terjadi perpisahan. Ya. Nah, sekarang wahai orang yang mempunyai jiwa yang tentram. Nah, di sini dia. Karena pandangan kita yang Maha Halus, kemudian Maha Halus, minda kita menjadi bersih seperti minda seorang bayi. Ya, ini sebenarnya harapan dari level 3 ini ya.
Bagaimana jiwa kita menjadi cepat bersihnya, ya. Tidak ada lagi pertanyaan soalnya. Maka disinilah nanti Tuhan memanggil, ya, memanggil, datang, datang ke sini, ya, kembalilah, ya. Maka kepada Tuhan dengan berpuas hati lagi ridho, ya, ridho kita dipanggil, ya. Dan disitulah kita akan disamakan atau di keadaannya nih, keadaannya sama dengan jemaah hamba-hamba Allah yang lain, ya, atau orang-orang Allah. Keadaannya sama, ya. Mereka adalah dewasa yang sudah kembali menjadi bayi, ya, dan masuk ke dalam surgaku. Disitulah nanti kita akan dibawa masuk ke alam sakinah di situ, ya. Nah, kalau dalam keadaan kita di dunia ini nanti masuknya ke alam sakinah. Ya, alam sakinah itulah akan turun ke dalam jiwa kita walaupun kita sedang hidup di alam dunia ini, ya. Itu inilah yang dipanggil oleh Allah, yaitu orang yang sudah tidak ada lagi di sini, ya, tidak ada lagi beban, tidak ada lagi, kalau Ustadz Husain mengatakan tidak ada lagi luggage, ya, tidak ada lagi koper, ya, yang kita bawa ke dalam di sini gitu. Bersih pikir, ya, minda kita. Ya. Nah, di sini setelah nanti sakinah itu ada, anzala sakinah fi qulubil mu'minin, ya, turun, maka nanti, ya, kalau kita ingin ditugaskan untuk menjalankan tugasan, sakinah itu turun ke dalam seluruh aktivitas kita, sehingga disitulah muncul nanti yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah, itu di situ keadaannya, ya. Jadi bukan hanya slogan saja, sakinah, mawaddah, warahmah itu, ya. Sakinah itu turun, baru ada mawaddah, ada warahmah nanti, ya. Ya. Jadi dialah yang menurunkan semangat atau tenang tentram atau sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman semasa mereka meradang terhadap angkara musuhnya, supaya mereka bertambah iman dan yakin beserta dengan iman dan keyakinan mereka yang sudah ada sebelumnya. Jadi sakinah itu menambah keimanan, ya. Disitulah nanti di level 3 ini insya Allah tadi Ustadz kita sudah memberikan clue, ya. Clue nanti di Semarang itu akan seperti apa, ya. Nanti bagaimana jalan masuk ke alam sakinah dan bagaimana memasukinya. Itu nanti insya Allah nanti Ustadz kita akan menyampaikan di Semarang nanti, ya. Lalu apa? Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan-keterangan dari Tuhan kamu. Oleh sebab itu siapa melihat maka faedahnya berpulang kepada dirinya sendiri, dan siapa yang buta bahayanya tertimpalah atas dirinya sendiri, dan tiada aku berkewajiban menjaga dan mengawasi kamu. Ini adalah kita lihat di sini adalah manifestasi saja. Yang berkata-kata tentu yang halus juga, ya, tapi manifestasinya, ya, ini yang kita lihat ada orang yang patuh, ada orang yang buta, ada yang sudah melihat kebenaran, gitu, ya. Nah, insya Allah sahabat-sahabat semua, insya Allah sudah mulai melihat kebenaran. Bukan hanya melihat lagi, tapi sudah melihat nyata kebenaran itu, yaitu yang maha halus, ya. Dan dia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau limpunkan daku dalam keadaan buta padahal aku dahulu melihat? Allah berfirman, demikianlah keadaannya. Telah datang ayat-ayat keterangan kami kepadamu, lalu engkau melupakan serta meninggalkannya, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Nah, ini adalah manifestasi nanti, ya. Tetapi, ya, ini adalah sandiwara yang mahalus sendiri, ya. Mahalus yang berkata seperti itu, ada yang orang melihat, ada yang tidak melihat atau buta, ya, buta terhadap kebenaran. Lalu, nah ini dia yang zahir, dia yang batin. Nah, sekarang di sini bisa kita sampaikan begini, dia yang bertajali yang maha halus dan dia yang tersembunyi maha besar. Nah, ini nanti kajiannya yang sampai di situ nanti, ya. Insya Allah pada level 4 nanti, ya. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di semua tempat pada diri mereka sendiri juga, sehingga ternyata
jelas kepada mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Nah, ini adalah semua pada peringkat pertama, tetapi yang melaksanakan adalah yang Maha Halus. Ya, kembali tanamkan di dalam lidah kita yang Maha Halus. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah, milik yang Maha Halus. Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Tentu yang Maha Halus tidak pernah tidur. Dia sibuk selalu dalam kesibukan. Nah, ini yang Maha Halus lah dia, ya, yang sibuk. Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka kemana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Ya, Maha Halus semua yang kita lihat. Ya, hanya Maha Halus, satu, tunggal yang Maha Halus saja, tidak ada yang lain. Ya, dan Allah jugalah yang memiliki timur dan barat, maka kemana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Ya, itu tanamkan di situ aja wajah yang Maha Halus. Karena engkau tidak sekali-kali akan mendapati sebarang perubahan bagi sunatullah, undang-undang atau peraturan Allah. Dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat sebarang penukaran bagi perjalanan sunatullah itu. Ya, yang mengontrol semua itu adalah yang Maha Halus. Ya, yang Maha Halus semua, yang mengontrol, yang menjalankan, ya, yang yang lainnya yang terlihat oleh kita hanya manifestasi. Kembali di dalam minda kita hanya ada yang Maha Halus. Ya. Sungguh rencanaku amat teguh, sememangnya tiada siapapun yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau janji-janjinya. Ya, ini adalah yang Maha Halus. Ya, tentu teguh, dan disitulah yang kita sebut dengan kepatuhan yang ketat. Ya, dari manifestasi. Manifestasi terjadi karena Maha Halus menjamin semua itu terjadi. Ya, tidak ada yang dilupakan. Ya. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atau atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada pula yang lebih besar dari itu. Melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Nah, ini adalah pernyataan yang Maha Halus atas segala manifestasi yang kita lihat di sekitar kita. Ya, betapa hebat yang Maha Halus itu. Sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, niscaya keluar jugalah orang yang telah ditakdirkan oleh Allah akan terbunuh ke tempat yang mereka akan mati. Ini terjadi, banyak yang terjadi. Orang yang sedang enak-enak di rumah, tiba-tiba dia datang kepada sesuatu tempat dan di tempat itu kemudian dia meninggal. Dan di situ adalah ketetapan dari yang aktivitas dari yang Maha Halus terhadap dirinya sendiri yang bermanifestasi menjadi orang yang terbunuh atau mati. Ya. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Katakanlah, apa sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Ini sama dengan yang tadi, ya. Ada orang yang buta, ada yang melihat, tapi semuanya itu hanyalah manifestasi dari yang Maha Halus saja. Ya, begitu juga dengan hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, ini tentu saja Maha Halus menjalankan aktivitas, kemudian terjadilah manifestasi, bagaimana orang yang beriman, bagaimana orang yang Islam, bagaimana yang tidak, bagaimana syaitan dan sebagainya. Semuanya itu adalah manifestasi dari yang Maha Halus saja. Tumpukan kembali di sini Maha Halus, ya, Maha Halus saja, tidak ada yang lain. Nah, kembali ke sini bahwa bagaimana sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maksudnya apa? Yaitu Islam itu adalah penyerahan total kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyerah total kepada Allah seperti ini? Itulah orang yang mindanya sudah bersih, yang jiwanya sudah kembali seperti bayi, walaupun tubuhnya sudah dewasa, tubuhnya sudah menua, tetapi mindanya kembali menjadi minda seorang bayi.
ya, sehingga tidak ada baginya, hanya dia yang dia pentingkan, yang dia jadikan sebagai sebagai penolong dan sebagainya, itu hanya Allah semata-mata. 100/100 dia menyerah total kepada Allah. Tetapi walaupun kita tahu orang yang menyerah seperti itu hanyalah yang Maha Halus saja sedang sedang menjalankan peranan bagi dirinya sendiri, ya. Dalam pandangan agama, makna Islam ialah penyerahan penuh kepada kehendaknya serta taat kepada perundangannya. Nah, ini pengulangan, ya. Ini tetap kita pandang ini adalah bagaimana yang Maha Halus sedang menjalankan lakonan atau dialog-dialog dengan dirinya sendiri, ya, dengan Maha Halus yang lain. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah reda Islam itu menjadi agama untuk kamu. Nah, ini adalah tetap yang Maha Halus yang sedang menjelaskan itu dan sedang memanifestasikannya menjadi orang-orang yang telah sempurna kenikmatan bagi dia, ya. Dan siapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, sedang dia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpul tali yang teguh, dan ingatlah kepada Allah, jualah kesudahan segala urusan. Nah, ini adalah dampak, ya. Ini adalah dampak dari pertama tadi, semua sudah bersih, ya, semua sudah tidak ada lagi di dalam minda kita, semuanya hanya ada, tidak ada rupa, tidak ada umpama, pandangan mata kita pun sudah sangat tajam, semuanya yang halus belaka, maka disitulah kita sadar kembali, kita menjadi orang yang patuh, ya, kita menjadi orang yang patuh seperti dikatakan tadi, dalamnya bersih, luarnya adalah orang yang patuh atau Islam, ya. Tetapi juga kita sadar patuhnya itu pun adalah atas perbuatan yang Maha Halus saja. Kita hanya manifestasinya saja, ya. Nah, ini juga padahal kepadanya tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, apakah dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Nah, ini adalah bagaimana orang yang sudah Islam kembali berbicara tentang Islam. Oleh sebab itu, kalau sudah begitu jangan merungut, ya. Jangan merungut, ya. Janganlah kamu merungut walaupun badan kamu dipotong-potong dengan gunting. Peliharalah diri kamu, takutilah Allah, berhati-hatilah, ya. Ini adalah manifestasi orang yang merungut. Maka dikatakan jangan merungut, yang berkata jangan merungut yang Maha Halus, yang merungut pun adalah yang Maha Halus sebenarnya, ya. Kenapa? Nah, ini adalah pertanyaan, ya. Bagaimana kalau kita bertanya kenapa, ya. Sesungguhnya orang yang bodoh atau kurang akal pertimbangannya dari kalangan kita dahulu telah mengatakan terdapatlah kata-kata yang melampaui batas. Kenapa itu melampaui batas, ya? Ya, tetapi kita tahu bahwa semua adalah manifestasi dari yang Maha Halus belaka. Ya, kembali kita di situ. Mereka tidak menghormati Allah menurut penghormatan yang selayaknya. Ini ada yang tidak menghormati Allah, ada yang menegur dan sebagainya. Itu adalah manifestasi yang Maha Halus saja, ya. Nah, ini juga senantiasa bersabar, berterimalah serta berbaiklah dengan Allah dan siap serapkan diri Anda ke dalam kemauannya. Justru itu siap sedia untuk menyerah, bersabar dan berpegang terus kepada Tuhan. Nah, ini adalah yang terjadi, ya. Yang terjadi setelah ini kita bersih, ya, yang tidak terpengaruh lagi dari yang luar, maka kita menjadi bayi kembali, ya. Ini adalah orang-orang itu akan mendapat bahagian mereka di dunia dari apa yang telah tersurat. Ini berbicara tentang takdir tadi, ya, takdir, ya. Tapi yang manifestasi orang yang percaya atau tidak, yang itu adalah yang Maha Halus juga, ya. Nah, ini juga bicara tentang takdir, ya. Kita sudah
tahu. Kita lanjut saja dulu. Nah ini ya, lakuan Allah pun terzahir pada kamu. Nah, ini sebenarnya yang terjadi ya. Kalau kita sudah tidak wujud dan sudah merasa 100% sudah berserah kepada Allah, maka lakuan yang maha halus pun terzahir pada kamu. Pada saat pergerakan, kehendak dan lakuan yang maha halus itu terjadi, kamu hanya pasif pada badan. Kita lihat pada bayi ya, pasif ya. Bagaimana tenang di dalam hati, luas pikirannya, muka kamu berseri-seri dan jiwa kamu bertambah subur. Ya, di sini dia, ya, ini adalah bayi. Siapa yang tidak senang kepada melihat bayi ya, walaupun dia sedang BAB ataupun apa, kita tetap senang melihatnya gitu. Sampai di situ ya. Nah, inilah orang yang sudah di dalam mindanya tidak ada apa-apa lagi kecuali hanya berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bagaimana yang maha halus menjadikan itu bagi orang-orang yang ditunjuk atau orang-orang yang dipilihnya nanti. Insya Allah sahabat-sahabat semua nanti bisa ke sana insya Allah. Nah, sehingga tidak ada lagi yang memikirkan dan menetapkan ya, karena sudah tahu bahwa memikirkan yang menetapkan itu adalah bagi orang-orang yang masih wujud. Tetapi kita sudah tahu bahwa kita tidak wujud dan berserah penuh kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga. Ini agak sebenarnya bagi kita ini kalau tidak berada di level 3 ini berat. Ya, bagaimana tidak? Kamu tidak lagi melayani apa-apa hajat dan kamu tidak ada apa-apa matlamat atas tujuan kamu atau tujuan lagi. Tidak ada hajat, tidak ada tujuan, ya, tidak ada lagi keperluan atau maksud karena kamu tidak ada tujuan atau keperluan lain selain Allah semata-mata. Lalu lakuan Allah pun terzahir pada kamu. Jadi apapun juga diilhamkan. Ya, seperti orang yang ya aneh sendiri gitu ya, aneh. Itu yang akan terjadi. Tetapi nanti itu adalah kenikmatan semata-mata nanti kalau sudah seperti itu ya. Nah, ini dia. Rasulullah SAW ditanya, jika sudah sedemikian, sudah ditentukan, tidakkah lebih baik kami pasrah saja? Di sini dia mulai ada pertanyaan seperti itu. Pasrah. Lah Rasulullah menjawab, jangan begitu, beramallah dan jangan berpasrah. Hidup macam biasa. Nah, nanti kita lihat bagaimana hidup macam biasa itu. Ya. Nah, dalam kajian bahasa Inggris ya, Pak Ustadz mengatakan ya bahwa hidup macam biasa itu seperti apa? Kita tetap harus wujud untuk mendapatkan pengetahuan tentang yang Allah atau yang maha halus, maha besar dan Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, merasakan penjagaan Allah. Hanya di situ saja. Ya, ini masih boleh kita lakukan. Merasa wujud untuk apa? Wujud hanya untuk mendapatkan. Kalau tidak wujud, siapa yang tahu nanti yang maha halus? Siapa yang tahu maha besar nanti bagaimana mengajarkannya gitu ya. Nah, situ dia. Ya. Jadi hidup macam biasa itu ya kita wujud untuk merasakan, untuk mendapatkan pengetahuan ya. Tetapi walaupun seperti itu kita tetap sematkan di dalam minda kita bahwa semua itu hanya lakuan yang maha halus. Lama-lama nanti seperti itu. Tapi untuk saat ini bolehlah kita merasa wujud, tetapi wujudnya adalah untuk menerima nikmat dari Allah. Nah, situ. Ya. Situ dia. Nah, nanti ini akan kita pakai di dalam zikrullah nanti ya. Apabila apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah juga kami kembali. Apa-apa innalillah wa inna ilaihi rajiun. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu juga salah satu yang membuat kita nanti semakin dekat dengan yang maha halus ini, ya. Semakin dekat, semakin mesra dengan yang maha halus, ya. Itu, ya.
Nah ini juga sudah tahu kita semua makhluk di langit dan bumi tunduk kepada eh, Allah atau yang maha halus, apakah dengan sukarela ataupun terpaksa. Dan kepadanya lah semua nanti akan dikembalikan. Kembalikan itu maksudnya apa? Ya maha halus gitu kan. Kalau dulu kembalikan itu mungkin kiamat dan sebagainya. Enggak, sekarang kita maha halus saja dulu. Ya, maha halus, mau maha halus kembali kepada yang maha halus. Kita kembalikan. Hanya dia yang sedang, hanya dia puncak atau penyebab dari segala permasalahan ini, hanya yang maha halus saja. Ya. Nah ini ya kembali ya Syekh Abdul Qadir Jalani ini memang bagus ini kata-katanya bagus. Pada hakikatnya tidak ada pelaku, tidak ada penggerak atau yang mendiamkan kecuali yang maha halus. Tidak ada baik dan tidak ada jahat, tidak ada rugi dan tidak ada untung, dan tidak ada faedah dan tidak ada anugerah, dan tidak ada sekatan, tidak terbuka, tidak tertutup, mati ataupun hidup, mulia ataupun hina, kaya ataupun apa, bahkan segala-galanya dalam tangan Allah. Ya, yang tadi itu yang ada apa dua itu ada faedah, ada tidak, ada anugerah, ada sekatan, itu hanyalah sifat saja, manifestasi saja sebenarnya. Ya, katakanlah semua dari Allah. Apa sudah jadi pada mereka yang sudah terjadi pada mereka sehingga mereka tidak memahami sedikit pun keterangan yang diterangkan kepada mereka. Nah, ini coba ya Bapak sahabat-sahabat semua, ini adalah sebuah teguran gitu ya. Rasakan teguran itu ya. Semua daripada Allah. Apa yang sudah terjadi kepada mereka sehingga mereka tidak memahami sedikit pun kebenaran yang telah diterangkan kepada mereka. Nah, ini ada orang yang apa namanya tidak mengerti, tidak paham, ya. Dan insya Allah ya ada di antara kita yang sudah paham ini, ya, sehingga kita mengatakan alhamdulillah, ya Allah. Nah, ini juga bagi apa namanya sahabat-sahabat yang menyampaikan bahwa kita hanya menyampaikan tidak memberi petunjuk. Ini adalah apa namanya suatu pedoman bagi kita dalam berdakwah. Ya. Ini juga Allah melakukan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah melakukan apa yang ditentukannya. Semua adalah menegaskan kembali apapun juga maha halus yang sedang melakukannya. Ini untuk penegasan saja sebenarnya. Ya. Ini sudah kembali semuanya terletak pada tangan Allah semata-mata, daripadanya datang baik dan buruk. Baik dan buruk itu hanyalah manifestasi saja, ya. Manifestasi dari apa yang dilakukan oleh Yang Maha Halus, ya. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepada siapa yang dikehendakinya. Sebenarnya yang menurut bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya, maka ini yang terjadi dengan mereka. Apa yang terjadi? Saksikanlah Tuhan memberi cahaya matahari dan air hujan kepada yang kesemua. Tidak kira orang itu beriman atau tidak, maka hendaklah kamu berbuat baik kepada semua. Sekarang coba sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat coba jawab ini dengan santun ya. Jawab, kalau bisa pejamkan mata sedikit ya, pejamkan, renungkan ya. Kita tahu bahwa yang maha halus ya, yang maha halus ada kemanapun mata kita, yang memandang hanya yang maha halus. Lalu saya coba, maka nikmat Tuhan kamu mana lagi yang akan kamu dustakan? Rasakan ayat itu. Bahasa Arabnya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yang bertanya adalah yang maha halus. Yang memberikan rasa juga yang maha halus. Apa? Rasa tercekam kita.
maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu akan dustakan dengan semua pengetahuan yang sudah ada ini. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Jawablah pertanyaan itu dengan jujur. Kemudian jawab lagi pertanyaan, maka terhadap nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu ragukan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى. Hanya 2 ayat ini. Ya. Maka kita resumikan kajian kita malam ini, ya. Kita resumikan saran kita malam ini. Resumenya adalah kau melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang mereka telah ketahui. Sambil mereka berkata, wahai Tuhan kami beriman. Oleh sebab itu tetapkanlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. Jadi sahabat-sahabat, insya Allah semua kita sudah menjadi saksi tentang yang Maha Halus. Tidak ada lagi keraguan kita. Sudah nyata yang Maha Halus bagi kita. Maka di situ dikatakan mereka lalu jatuh tersungkur dan sujud sambil menangis. Ya, kenapa? Karena andai kata kamu mengenali Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengenalan, niscaya kamu akan diajarkannya satu ilmu yang tiada lagi sesudah itu sifat kejahilan. Nggak ada lagi kejahilan setelah ini. Ya, kebenaran sudah nyata. Sumber kuasa dan penggerak adalah yang Maha Halus. Manifestasinya adalah orang yang sudah bercucuran air mata, ya, melihat kebenaran itu. Kemanapun mata hatinya memandang, kemanapun matanya memandang, mata hati dengan matanya sudah sama. Yang kita lihat, yang terlihat hanyalah yang Maha Halus belaka. Ya, inilah yang menjadikan minda kita bersih. Kita kembali kepada keadaan asal, sudah ada tidak wujud, keadaan yang tidak membawa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, dan tidak bergantung kepada siapa-siapa, keadaan yang sudah berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wahai orang yang sudah tentram, sudah holistik, sudah berada dalam keadaan asal, mutmainnah. Sekarang kembalilah, mari mendekat kepada Tuhanmu. Ya, apabila hambaku mendekati aku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Ya, ini yang akan kita lakukan nanti. Pandangan ihsan, lalu holistik, minda suci bersih holistik ya. Jiwa sudah menjadi tentram, mutmainah, sudah merasa tidak wujud dan sudah bisa menyerah 100%, maka siap mendekati Allah, zikrullah. Dekatlah sejengkal ya, mendekat cukup sejengkal. Sehingga apa nanti? Maka disitulah nanti kita siap duduk di situ, siap ditarik oleh Allah masuk ke alam sakinah. Ya, nah, ini adalah akhir dari kajian kita malam ini. Karena masuk bilik sholat next time katanya gitu ya, nggak sekarang ya. Termasuk bagaimana latihannya, insya Allah pada kajian yang akan datang kita masuk kepada bagian yang kedua dari syarahan ini, yaitu prosesi masuk bilik khalwat ya, yang sebenarnya itu adalah zikrullah, yang mungkin ini bisa lebih memahamkan kita nanti ya. Nah, di
dia nggak mau lagi ya. Ya. Oke, demikian Bang Bayu kajian kita malam ini ya. Kita sudah selesaikan tentang Allah bagian 5, tetapi adalah syarahan yang pertama yang memantapkan kita dengan yang maha halus. Insya Allah sahabat-sahabat semua kemanapun memandang sekarang yang ada hanyalah yang maha halus saja, yang maha halus, yang maha halus, yang maha halus ya. Tidak ada lagi kita bercerita tentang sifat, tidak ada lagi kita berbicara tentang hakikat ya, tidak ada. Yang ada hanya marifat saja, marifat yang maha halus saja ya. Tidak berbicara lagi tentang semua pergaduhan yang terjadi di alam dunia di tempat kita, tetapi pergaduhan itu hanyalah manifestasi saja. Tidak akan, insya Allah tidak akan mempengaruhi lagi kita yang tidak kita masukkan lagi berbagai barang ke dalam minda kita atau pikiran kita. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.